Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk nih ke pertemuan ke-6. Nggak kerasa, berapa minggu lagi? Minggu depan ya, kita udah ujian. Mohon maaf, jadi perilaku ke-6 ini, PO ke-6 ini kita agak sedikit terlambat untuk posting. Nah, tapi kita bakalan ngomonginnya gampang-gampang nih, tentang dasar perilaku kelompok dan kerja tim. Jadi ini yang sudah sebenarnya biasa teman-teman lakuin ya. Cuman kita ngelihat nih, nge-review dari teori yang ada di dalam pembelajaran perilaku organisasi itu sendiri. Nah, bahan kajiannya yang pertama adalah definisi dan klasifikasi kelompok, kemudian kedua adalah tahapan pengembangan kelompok, yang ketiga pengambilan keputusan kelompok, keempat menciptakan tim yang efektif, dan kemudian mengubah individu menjadi pemain tim. Nah, jadi bisa aja nih kita biasanya melakukan sesuatu segalanya dengan individual, tapi ternyata di sebuah proyek atau di sebuah keadaan kita harus menjadi seorang pemain tim. Itu ada tata caranya, oke? Next kita masuk ke definisi dan klasifikasi kelompok. Nah, definisi merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, kayak misalnya kita bikin kelompok penugasan di PO. Nah, di sana berarti tujuannya adalah gimana sih capaian untuk definisi untuk pencapaian kelompok itu sendiri. Nah, kemudian klasifikasinya ada kelompok formal, ada kelompok informal. Kalau kelompok formal itu adanya struktur organisasi yang kalau misalnya kita lihat di teori pengantar manajemen, kita ngomongin staffing, kita ngomongin coordinating, kita ngomongin yang namanya delegating dan segala macamnya. Nah, itu adalah kelompok-kelompok formal. Kemudian ada kelompok informal, suatu kelompok yang tidak ditetapkan secara organisasional. Nah, ini ya kayak tadi nih ya, bentuknya ketika kelompok penugasan karena itu bentuknya informal gitu ya, tidak memiliki tanggung jawab secara apa namanya, secara baku gitu ya terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya alasan orang membentuk kelompok. Jadi, membentuk kelompok itu bukan hanya untuk mencapai tujuan tertentu, tapi ternyata nih, ada kan nih beberapa kelompok, misal kita ngomongin kayak geng motor gitu ya. Di sana ternyata tuh ada yang namanya teori identitas sosial. Geng motor ini pengen dilihat bahwa dia tuh kayak bangga gitu sama kelompoknya. Nah, di sini sudut pandang itu terkait dengan teori identitas sosial, di mana definisinya adalah sudut pandang yang menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan untuk mengambil kebanggaan dari dalam kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok tersebut dapat merasa kesal atau bangga ketika kelompoknya mengalami sesuatu. Misal kayak kita pernah nggak pernah ya, selalu denger kalau misalnya Arema lawan PSIS, nah, ada yang pernah lihat gitu ya, ketika mereka main terus tiba-tiba tawuran atau doing something yang menurut kita kayak kenapa sih harus ngelakuin kayak gitu. Nah, ini karena apa? Karena dia orang-orang di dalam kelompok ini tuh merasa bahwa identitas mereka secara sosial ini terhambat gitu ya. Maka dari itu ketika misal Arema kalah atau PSS yang kalah, mereka merasa kesal gitu. Nah, yang lain di sisi lain kalau misalnya ada yang kesel, ada yang bangga gitu ya, terkait dengan kemenangan dan segala macamnya. Nah, ini tuh sampai kebawa ke dalam diri sehingga apa namanya? Kayak ada apa namanya? Kebanggaan tersendiri atau sebuah brand yang menempel kepada diri untuk diperkenalkan sebagai oh ini loh aku anak Arema. Oh ini loh aku anak boneka dan segala macamnya. Nah, dari sana kita juga bisa lihat ada sisi negatif yang dapat muncul nih, yaitu favoritisme dalam kelompok. Jadi kecenderungan melihat orang dalam grup itu lebih baik daripada orang luar grup. Jadi kalau misalnya sama-sama Arema lah ora apa-apa arake dhewe gitu kan. Nah, maka dari sana mereka merasa bahwa oh arek Marang tuh enak-enak semua yo gitu dan segala macamnya. Sedangkan mereka punya sisi yang negatif melihat orang lain di luar kelompoknya. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih karakteristik apa saja sih yang membentuk identitas sosial. Itu yang pertama kesamaan. Kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang kelompok apa namanya favorit sepak bola, berarti mereka sama nih. Kalau misalnya sama-sama suka sepak bola dan sama-sama suka tim yang sama. Kemudian adalah keunikan. Jadi karena mungkin ya
ya walaupun hampir semua orang nih suka sepak bola, melihat apa kayak nonton Arema tuh juga menyenangkan buat mereka. Tapi ada hal yang unik nih yang eh, apa namanya diinginkan oleh si kelompok ini karena ya udah beda aja nih sama yang lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah status karena status ini di sini misal kayak sama-sama pelajar gitu ya. Jadi kayak membentuk ikatan, oh podo ki aku sekolah ini ya hal kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penurunan yang tidak pasti. Atau ini tuh kayak misalnya kalau kakaknya suka Arema terus adiknya diajakin udah kumpul gitu ya. Terus habis itu ternyata si adik ini punya apa namanya interesting yang sama. Nah itu karakteristiknya yang membentuk itu adalah dari penurunan yang tidak pasti. Jadi entah dari kakaknya, entah dari saudaranya, entah dari lingkungannya di mana membuat dia itu memiliki apa namanya atau membentuk isi identitas sosial tersebut. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengembangan kelompok. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan atau forming stage. Jadi dari pertamanya individu-individu gitu ya, ini kita lihat di gambarnya. Jadi individu-individu yang terpisah kemudian dijadikan satu bentuk dengan apa namanya? Sesuatu yang dikelompokkan gitu lah ya, dibentuk. Nah, kemudian yang kedua tahapannya masuk ke stage kedua yaitu storming. Di mana storming ini adalah tahap mempeributkan gitu. Jadi kayak diskusi atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mengeluarkan nih apa namanya kesamaan atau perbedaan yang ada di dalam eh, setiap individu di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah norming atau penyusunan norma atau penyusunan nilai-nilai, di mana nilai-nilai ini akan menjadi sebuah kepatuhan di dalam kelompok gitu ya. Jadi mau tidak mau ketika kita ada di dalam sebuah kelompok, maka kita harus melewati yang pertama adalah pembentukan, kemudian yang kedua adalah melakukan brainstorming atau menentukan tujuan-tujuan dan segala macamnya, kemudian yang ketiga adalah penyusunan norma, penyusunan nilai yang harus dipatuhi ini selama kelompok ini berjalan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah performing atau ini stage keempat performing ini tahap mengerjakan atau misal kita ngomongin pengerjaan kelompok ya tetap aja ini harus dikerjakan gitulah ya. Tahap-tahap di mana kita melaksanakan penyusunan norma. Nah, kemudian yang kelima adalah tahap membubarkan karena uh, kelompok itu juga tidak selamanya harus terus eksis gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok yang memang harus dibubarkan ketika terdapat apa tujuan-tujuan ini sudah dilaksanakan. Nah, itu namanya adjourning atau tahap membubarkan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin kelompok, ternyata tuh ada properti-properti yang bisa bikin kelompok ini semakin solid atau pembentukan kelompok gitulah ya. Nah, di dalam kelompok kerja ini merupakan sebuah kelompok yang terorganisasi sehingga memiliki properti yang membentuk perilaku anggotanya. Nah, kita lihat yang pertama propertinya adalah peran. Jadi, setiap orang ini kan punya di dalam sebuah lingkungan itu pasti punya perannya sendiri-sendiri ya. Jadi, peran di sini dalam arti adalah rangkaian pola perilaku yang diharapkan muncul pada seseorang yang berada di dalam posisi tertentu. Misal nih, kalau misalnya di dalam pengerjaan kelompok, kita menetapkan bahwa siapa sih yang notulen, siapa sih yang apa namanya ketua. Nah, ketua tuh perannya harus seperti apa sih? Sedangkan notulen perannya harus seperti apa sih? Sedangkan anggota mau seperti apa sih? Nah, disitulah kita ngomongin tentang kelompok peran. Nah, kemudian persepsi peran. Di sini ada sudut pandang individu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak di dalam situasi tertentu. Jadi kayak dipersepsikan bahwa peran menjadi ketua itu harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini itu salah. Nah, di situ juga ada yang namanya ekspektasi peran, di mana orang lain itu meyakini bahwa harusnya ketua tuh kayak gini loh. Nah, untuk bertindak di dalam situasi tertentu. Nah, sedangkan ada nih yang namanya persepsi itu kan dari dalam diri gitu ya, tapi kalau ekspektasi adalah orang lain nih yang memberikan. Nah, di dalam apa namanya di dalam keadaan itu seringkali ada situasi di mana kita ngomong itu konflik peran. Karena apa? Karena ada suatu apa ya?
Keadaan di mana individu ini dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda dari orang-orang lain. Jadi sampai bingung gitu ya, ketua itu sebagai orang yang harus ngapain sih, kalau nggak ngerjain materi ya aneh, tapi kalau ngerjainnya materi ya aneh, tapi ada sebagian orang yang ngerjain yang bilang kalau misalnya, "Ya ketua tetap harus kerja," dan segala macamnya. Nah, di sanalah muncullah konflik-konflik peran di mana ini tuh sebenarnya bisa minimalisir gitu ya, lewat, apa namanya, tahapan penyusunan norma tadi. Ketika itu masih sesuai dan, semua anggota kelompok itu, apa namanya, sepakat gitu ya, maka konflik peran ini akan cukup bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah properti kelompok yang kedua, yaitu norma. Nah, tadi kita bisa lihat di stage ketiga penyusunan norma atau norming. Di sini norma sendiri, kalau misalnya kayak kita pernah belajar di ilmu budaya dasar, merupakan standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara anggota kelompoknya. Nah, di dalamnya itu ada kepatuhan, di mana kepatuhan secara apa ya, karena sudah disepakati gitu ya, jadi harus dijalani sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Nah, itu disebut kepatuhan. Nah, ini penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Nah, kemudian ada kelompok acuan, di mana di dalam norma ini, kelompok yang anggotanya akan memperhatikan orang lain, menganggap berdirinya anggota, atau akan menjadi anggota kelompok dan merasa bahwa arah anggota ini sangat berarti baginya. Jadi kayak ya kayak idola di dalam kelompok gitulah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perilaku menyimpang di tempat kerja, di mana, yang namanya perilaku menyimpang itu berarti tidak sesuai dengan standar perilaku atau norma yang terjadi di dalam kerja ini ya. Nah, perilaku ini secara sukarela melanggar norma organisasi secara signifikan, sehingga mengancam kesejahteraan organisasi dan anggotanya. Kalau bisa disebut yang lain adalah perilaku antisosial atau ketidaksopanan di dalam tempat kerja. Nah, selanjutnya di properti kelompok ketiga yaitu status. Status ini adalah sebuah posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kita ngomongin teori karakteristik statusnya jadi dalam pembentuk hierarki status nih ya. Jadi yang pertama adalah kekuasaan. Jadi ada kekuasaan gitu ya yang bisa bikin status dia tuh dilihat berbeda gitu ya di antara kelompok atau di antara anggota yang lainnya. Kemudian adalah kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi kelompoknya. Nah, jadi misal kita melihat kayak ada beberapa teman-teman yang memang kebetulan diciptakan untuk pintar gitu ya, atau untuk smart yang gampang nangkep dan segala macamnya. Nah, ini adalah, menunjukkan sebuah status tersendiri gitu ya, yang seringkali kita ngerasa kayak, "Wah, aku kok beda banget ya sama si A atau sama si B, karena bla bla bla," dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik pribadi individu. Di mana karakteristik ini juga bisa menunjukkan status karena, karakter ini kan bisa, apa ya, bisa menjadi seorang yang ya walaupun kita nggak bisa nih ngelihat, apa, tidak bisa men-judgement ya, karakter seperti ini lebih baik atau karakter seperti ini lebih buruk dan segala macamnya itu nggak ada. Cuman seringkali karakter ini bisa membuat orang terlihat dominan atau tidak dominan. Nah, seringkali status ini dilihat dari karakteristik pribadi individu yang cenderung dominan, di mana kalau misalnya dominan, mereka merasa kalau misalnya kemampuannya lebih baik atau kekuasaannya juga lebih ada atau power dan segala macamnya. Nah, kita bisa lihat dari itu ya, kalau misalnya di dalam anggota kelompok. Nah, kalau misalnya kita ngomongin status dengan variabel lain, di mana status dengan norma ini seringkali ya kalau misalnya set for say gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan norma atau hukum atau perilaku yang harusnya terjadi gitu, seringkali status ini banyak norma ini salah ya, norma ini banyak dilanggar oleh orang-orang yang memiliki status lebih tinggi, yang merasa memiliki status lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, eee, contohnya ya, misal kalau di dalam sebuah, apa namanya, rumah tangga gitu ya, terus ada, apa namanya, asisten rumah tangga di mana statusnya dianggap jauh lebih rendah nih dibandingkan dengan, orang lain atau orang lain di dalam sana. Nah itu, mmm
Seringkali kan status itu mengalahkan norma gitu ya. Karena dianggap, oh anaknya pejabat jadi kita harus belajar segala macamnya. Nah, seringkali melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah status dan interaksi kelompok. Di mana kalau di sini kita melihat ya semakin dominan statusnya di dalam sana, maka dia juga memiliki interaksi yang berbeda gitu ya terhadap orang lain. Entah mungkin muncul keangkuhan or something yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan status, di mana ketidakadilan status ini seringkali apa namanya dipandang ya ini ngomongin hukum misalnya ketidakkeadilan status di mana misal ada kasus pencurian. Di sana ada dua orang yang terindikasi bahwa oh ini orangnya nyuri nih. Nah, yang satu tuh orangnya anaknya orang kaya, yang satu anaknya orang miskin. Pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan pandangan ketidakadilan status ini adalah wah nggak mungkin tuh anaknya orang kaya kok ngambil uang kas di apa namanya di mana ambil uang kas di kelas gitu ya pasti yang nggak punya dong yang ngambil. Nah, hal-hal seperti itu jadi muncullah ketidakadilan status. Nah, kemudian status dan stigmatisasi. Stigma ini adalah pandangan-pandangan secara umum diberikan oleh orang lain gitu ya kepada orang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah properti kelompok keempat yaitu besaran. Jadi semakin besar kelompok berarti akan semakin banyak anggotanya gitulah ya. Nah, maka semakin besar kelompok inilah yang akan mempengaruhi ke perilaku kelompok di mana cenderung melakukan atau memunculkan kemalasan sosial gitu. Kenapa sih kok kemalasan sosial? Ini adalah kecenderungan bagi individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada bekerja secara individu. Kenapa? Karena lah paling nanti yang diakui juga kelompokku doang gitu. Nah, di sanalah muncul kemalasan-kemalasan sosial yang bisa muncul. Nah, ini bisa teman-teman jawab nih ya. Untuk quiz 1, menurut Anda, apakah hal tersebut terjadi pada Anda ketika Anda di dalam kelompok? Kemudian quiz yang kedua adalah kira-kira apakah yang Anda lakukan jika Anda ternyata adalah salah satu orang yang mengalami kemalasan sosial itu? Jadi, tahapan-tahapan apa sih yang pengen Anda dapatkan gitu ya untuk lepas dari kemalasan sosial di dalam sebuah kelompok? Nah, selanjutnya properti kelompok kelima adalah kekompakan atau cohesiveness. Cohe Cohesiveness. Nah, jadi kohesif atau kepadatan atau kekompakan di dalam kelompok itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada norma kinerja dan kemudian kekompakan. Di mana kalau misalnya norma kinerjanya tinggi dan kompaknya tinggi, maka produktivitasnya akan tinggi. Tapi di kuadran yang lain ketika dia udah kekompakannya rendah, tapi norma kinerjanya juga tidak dijalankan dengan baik, maka produktivitasnya ini bisa rendah, bahkan sangat rendah gitulah ya. Oh ini di sini nih. Ya, ada berbagai macam cara nih ya untuk dilakukan atau dilihat aja di skuadrannya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah properti kelompok yang keenam adalah keragaman atau keberagaman gitu yang sering kita sebut di dalam ilmu budaya dasar. Di mana keberagaman ini merupakan perbedaan yang cukup terlihat dalam sebuah kelompok gitulah ya. Nah, efek sampingnya adalah muncul nih lini kesalahan atau kayak muncul sebuah pandangan-pandangan aku berbeda denganmu. Hal-hal kayak gitu di dalam sebuah kelompok. Jadi akhirnya di dalam kelompok terjadi sebuah kelompok. Nah, ini hal-hal yang harusnya dihindari ya. Walaupun kita misalnya ngerasa bahwa wah orang ini cukup berbeda, kita nggak bisa nih ngelakuin sesuatu apa namanya di dalam kelompok dengan melibatkan dia. Nah, sedangkan Anda itu harus ada di dalam kelompok itu, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyepakati norma yang berlaku. Tadi kita melihat ke rujukan proses pembentukan kelompok di stage ketiga, yaitu norming, di mana kita akan nih memperkecil lini kesalahan yang bisa terjadi atau pembuatan kelompok di dalam kelompok, sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam kelompok, sehingga kinerjanya juga baik. Nah, masuk ke dalam pengambilan keputusan kelompok.
Yang pertama kita ngomongin tentang kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan dalam kelompok, yang baiknya itu adalah dia itu ngelihat segala sesuatunya jadi lebih holistik atau beragam gitu ya, dan punya sudut pandang yang lengkap. Kemudian yang kedua adalah kelemahan pengambilan keputusan kelompok, di mana ada juga nih ya di dalam kelompok itu kan pasti ada beberapa apa namanya orang yang dominan atau beberapa anggota kelompok yang dominan gitu ya di dalam tekanan. Nah, di sini kita melihat ada kepatuhan yang dalam tekanan gitu, karena memang mau tidak mau akhirnya suara dominan itu direalisasikan dan tahap norming harus masuk ke tahap stage yang selanjutnya yaitu performing, di mana ada kepatuhan yang dipaksakan atau di dalam tekanan kelompok itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat dari efektivitas dan efisiensi, di mana keputusan akurat namun kecepatannya menurun. Nah, di sini keputusan akurat karena apa? Karena bentuk keputusannya itu beragam dan lengkap. Nah, tapi kecepatannya karena harus dibagi tugas, kemudian banyak individu yang ada di dalamnya yang bersangkutan gitu ya. Jadi kecepatan itu akan seringkali menurun. Nah, kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah ringkas. Pengambilan keputusan kelompok ini ringkas karena mengurangi dampak konflik dari internal dan terdapat tekanan atas kepatuhan. Jadi, eh, apa namanya, tidak hanya dari atas aja gitu ya, jadi secara kelompok itu membentuk atau mensepakati apa yang harus dilakukan sehingga yang dilakukan itu lebih ringkas gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa melihat dari pemikiran kelompok vs pergeseran kelompok, di mana pemikiran kelompok ini bisa disebut dengan groupthink, di mana fenomena norma konsensus mengabaikan penilaian realistis atau serangkaian tindakan alternatif. Nah, ini salah satu bentuk di mana situasi ini cenderung menimbulkan tekanan atas kepatuhan dan tidak secara kritis menilai pandangan orang yang tidak biasa, minoritas atau tidak populer nih, dengan imbas akan menghambat kinerja. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya, dalam kelompok itu ya kita sebutkan lagi bahwa ada beberapa anggota kelompok yang cukup dominan, kemudian dia cenderung menimbulkan tekanan atas kepatuhan di dalam organisasi. Nah, jadi orang-orang yang minoritas atau orang yang tidak terlalu dominan ini akan memberikan pandangan yang menurut mereka, ih kok gitu sih. Nah, karena apa? Karena ada pandangan secara mayor yang diberikan kepada kelompok tersebut. Dan kemudian selanjutnya adalah group shift, di mana ada perubahan keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil oleh anggota yang berada di dalam kelompok. Jadi misal nih kayak sebelum melakukan diskusi atau pembentukan kelompok, dia punya arah tujuan yang A gitu ya. Tapi ternyata setelah dia ada di dalam kelompok, dia melakukan shifting atau perubahan atau pergeseran kelompok, di mana dia akan melihat bahwa keputusan individu ini akan berubah gitu ya. Nah, pergeseran tersebut ini dapat didasari karena dia ingin menyelamatkan diri atau dia bisa mengambil resiko yang lebih tinggi nih, tetapi umumnya pada mengarah pada tindakan yang jauh lebih ekstrim dari posisi awal kelompok. Nah, di sini ada beberapa bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok berinteraksi atau ini yang biasa berhadapan, kemudian melakukan diskusi gitu kayak kita biasa gitu ya. Yang kemudian yang brainstorming yang kedua, di mana ini proses penmunculan gagasan atau alternatif kelompok, dan ini biasanya saran-sarannya itu tidak dibatasi. Jadi terserah nih apa yang ada di dalam pikirannya itu dikeluarkan selama masih dalam batasan-batasan wajar di dalam pembahasan, karena apa namanya, tidak boleh terlalu melenceng gitu ya dari apa yang dibahas, namun seringkali ini out of the box. Nah, ini dari sana kita tuh kayak nggak bisa ngasih evaluasi atau judging gitu, karena memang boleh nih dalam brainstorming ini semua yang ada di dalam isi kepala itu boleh disampaikan dengan baik tanpa ada penekanan atau kepatuhan sosial di dalam sebuah kelompok itu. Nah, di sini menurunkan nih resiko kepatuhan di dalam kelompok. Nah, selanjutnya ada teknik kelompok nominal. Di sini tuh kayak pengambilan keputusannya dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah. Yang pertama, menuliskan gagasan. Semua nih orang menuliskan gagasan permasalahannya. Nah, kemudian setiap gagasan akan dicatat. Nah, setelah dicatat,
barulah dibahas nih semua gagasan untuk mengevaluasi dan diberikan penilaian. Kemudian diambil keputusan tertinggi yang menentukan keputusan final. Jadi keputusan misal sudah dievaluasi, oh ini hasil terbaik, maka itu akan dijadikan keputusan final. Karena setiap orang sudah memberikan gagasannya masing-masing secara tertutup. Kayak gitu. Jadi lebih sistematis, tertutup, kemudian eh, apa ya, tidak menimbulkan unsur-unsur dominasi dari pihak-pihak lain. Ya, selanjutnya kita melihat mengevaluasi efektivitas kelompok nih dari kriteria-kriteria efektivitasnya dari sini ya. Cuman kalau misalnya dari teman-teman bisa lihat dari tipe-tipe kelompoknya. Ada yang tadi ngomongin tentang interaksi, brainstorming, ada nominal ini. Kemudian ada tipe kelompok elektronik yang sebenarnya teman-teman harus pelajari. Di mana jumlah kualitas dan idenya kalau elektronik pasti idenya tuh banyak banget. Kayak teman-teman waktu apa namanya? Temu muka dengan apa namanya di forum itu pasti jauh lebih tinggi idenya di forum. Entah kenapa gitu ya, karena mungkin merasa lebih terbuka untuk melakukan diskusi. Nah, kemudian tekanan sosial di elektronik itu termasuk rendah. Maka teman-teman nih idenya dan kualitas idenya itu jauh lebih baik. Nah, kemudian biayanya elektronik kenapa sih tinggi? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ketemu muka aja nih udah langsung ngomong tanpa biaya. Tapi kalau elektronik pasti ada media kan yang digunakan. Nah, media ini terhitung biayanya tinggi gitu ya karena ada yang zero kenapa harus yang ngeluarin uang gitu. Walaupun sekarang kita sedang dalam masa Covid gini, elektronik menjadi pilihan paling baik di antara semuanya. Nah, kemudian kecepatan. Elektronik itu sedang, nih semuanya sedang gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Kemudian orientasi tugas. Itu elektronik. Jelas nih ya, kita mau tugasnya apa aja, pembagiannya apa aja. Semakin to the point di dalam elektronik, maka akan semakin tinggi nih keberhasilan di dalam kelompok elektronik ini. Kemudian potensi konflik antar personal, dia termasuk sedang. Karena yang pertama dia menggunakan bahasa tulis gitu ya. Bahasa tulis itu seringkali menimbulkan persepsi yang berbeda. Cuman itu bisa dijelaskan dengan cara yang lain seperti itu. Nah, dan tidak ada konflik yang secara apa namanya langsung gitu ya. Ketika kita marah, kita memberikan sebuah respon negatif, maka tidak langsung terjadi konflik dengan keadaan yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah komitmen untuk solusi di dalam kelompok elektronik ini sedang karena ya biasa aja gitu ya. Sedangkan kalau komitmen untuk solusinya itu tinggi. Karena misalnya interaksi gitu ya, karena interaksi ini butuh waktu yang banyak, kemudian kesepakatan dan segala macam ya. Maka komitmen untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi ini adalah jauh lebih tinggi nih dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, sedangkan terakhir ini adalah pengembangan kohesisan kelompok. Elektronik itu punya standar yang paling rendah. Kenapa? Ya karena mungkin secara empati kita nggak bisa ngelihat, kayak nggak bisa ngelihat secara langsung gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak merasakan vibes-nya atau merasakan gegap gempitanya ketika kita berdiskusi sampai malam-malam, sampai kita mengeluarkan seluruh energi kita gitu ya. Nah, sedangkan kalau elektronik kan standar aja nih, ya cuman gitu-gitu aja, ngetik juga berapa banyak gitu kan ya. Nah, jadi maka di sini kekohesifan ini terhitung rendah ketika kita menggunakan apa namanya mengevaluasi keefektifan kelompok pada tipe kelompok elektronik. Oke, nah di sini kita masuk nih di perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Ini gampang banget ya kita bacanya ya. Ini sudah dalam bentuk diagram, di mana ini adalah kelompok kerja. Dilihat dari dimensinya sasaran, kemudian sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe tim. Ada tim pemecahan masalah atau tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsi silang, kemudian tim virtual atau tadi kelompok elektronik gitu ya, kemudian sistem multi tim. Nah, ini nggak perlu dipelajari terlalu jauh. Selanjutnya, kita akan melihat dari keefektifan tim. Di mana konteks itu ada yang dibahas dari dimensinya yang membentuk efektifan tim itu adalah dari konteks, kemudian dari komposisi, kemudian yang ketiga adalah dari desain kerjanya, dan selanjutnya adalah proses.
Nah, di dalam setiap variabel ini punya indikator-indikator tersendiri yang harus teman-teman pelajari. Di dalam konteks itu ada adequate resource. Resource-nya tuh kayak apa sih? Nah, kemudian leadership and structure. Kepemimpinan dan struktur organisasinya kayak apa tuh? Nah, iklimnya, iklim kepercayaan atau climate of trust. Kemudian performance evaluation and reward system. Di mana di dalam kelompok ini apakah ada nih evaluasi-evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan ada apa sih ketika kinerjanya itu baik. Ternyata ada reward systemnya. Kemudian komposisi dari kemampuan members atau ability per members, kemudian personality atau karakteristik gitu ya, allocating roles atau bagaimana kita memainkan peran di dalamnya, diversity atau apa namanya, keberagaman di dalam tim, kemudian besar kecilnya tim, kemudian apa namanya fleksibilitas dari para anggotanya dan eh, preferensi itu adalah pilihan-pilihan dari si member. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari work design itu indikatornya ada autonomy, kemudian skill variety, task identity, dan task significance. Terus kemudian proses ini kita bisa lihat dari common purpose, specific goals, team efficiency, efficacy, kemudian conflict level dan social lofting. Nah, gimana sih caranya mengubah individu menjadi pemain tim? Yang pertama adalah rekrut pemain tim. Karena tidak semua orang diciptakan untuk menjadi orang yang mudah apa ya, bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita mulai dari pemilihan, bisa kita rekrut dari pemain tim. Jadi maksudnya apa namanya? Kita bisa melihat komposisi-komposisi personality, kemudian tak seperti apa yang membutuhkan rekrut pemain tim. Kemudian kita bisa juga nih ngelihat dari pelatihan atau menciptakan. Karena kalau misalnya ngambil aja, itu kan kayak wah eh, cuman memberikan saringan kepada orang-orang terbaik. Nah, hal seperti itu bisa dilakukan ketika misal udah kadung nih ada apa namanya sudah melakukan rekrutisasi tapi lupa nih ketika kita harus memposisikan bahwa kita harus mengambil pemain secara tim. Nah, ternyata ada juga nih caranya yang lain yaitu pelatihan. Itu menciptakan para pemain tim ini sendiri. Jadi setiap tim ini dibikin gimana caranya saling bergantung di dalam setiap anggotanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemberian imbalan. Secara apa ya, short time atau secara jangka pendek ini intensif untuk menjadi pemain tim itu juga baik gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa dipaksakan untuk menjadi tim yang baik atau pemain tim karena setiap orang punya karakteristik dan ini apa kompetensi yang berbeda-beda. Nah, ini kapan sih baiknya menggunakan tim dan kapan menggunakan individu? Kita balik lagi nih, lihat dari model timnya. Kemudian kita harus lihat apakah sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dikelola oleh tim. Nah, ketika ada beberapa hal yang bisa dilakukan tidak secara tim, maka lakukanlah itu tidak menggunakan tim. Seperti itu, jadi kita harus mengerti kapan konteksnya menggunakan tim dan kapan tidak harus menggunakan tim. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan ketujuh juga akan saya rilis setelah ini. Jadi tunggu aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.